Korea Utara meluapkan amarahnya dengan mengancam akan meledakkan jalan penghubung dengan Korea Selatan. Alih-alih mereda, konflik kedua negara di semenanjung Korea itu justru makin meruncing setelah insiden saling serang balon udara beberapa bulan belakangan. Para pengamat menilai penghancuran akses jalan itu akan memperkecil peluang penyatuan ulang Korea Utara dan Korea Selatan. Lantas bagaimana awal mula balon-balon ini berseliweran di langit Korea? Pada Selasa 15 Oktober 2024, militer Korsel menyebut Korut telah meledakkan bagian utara jalan antar Korea yang tak lagi digunakan di kawasan Paju, Gyeonggi, Korea Selatan. Militer Korsel memantau berbagai kegiatan di Korut yang tampaknya merupakan persiapan untuk penghancuran jalan-jalan tersebut, antara lain memasang penghalang sejak Senin 14 Oktober. Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan menemukan perangkat pemancar GPS dalam beberapa balon yang dikirim Korea Utara melintasi perbatasan kedua negara. Temuan ini memperkuat dugaan balon-balon tersebut dikendalikan untuk mencapai target tertentu oleh Korea Utara, meskipun Korut mengklaim balon-balon itu hanya berisi sampah. Aksi ini disebut sebagai balasan atas kegiatan serupa oleh aktivis di Korea Selatan yang mengirim selebaran propaganda ke wilayah Korea Utara. Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan mengonfirmasi beberapa balon yang berhasil disita oleh militer memang dilengkapi dengan perangkat GPS. Insiden balon ini merupakan babak baru dalam hubungan kedua negara yang terus memanas. Pada awal Oktober, Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan pesawat tanpa awak di atas Pyongyang dan menyebarkan selebaran propaganda. Korut mengumumkan menyiagakan 8 brigade artileri di perbatasan Korut-Korsel. Pasukan itu diperintahkan untuk siap siaga jika sewaktu-waktu diperintahkan menembak. Mereka juga diperintahkan memperkuat pos pengamatan udara. Sementara itu, saudara perempuan pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un, Kim Yo-jong, mengancam akan terjadi bencana mengerikan kecuali pengiriman pesawat nirawak itu berhenti. Yo-jong mengatakan Seoul adalah pihak yang dianggap bersalah kalau gagal menghentikan pesawat nirawak dari Korsel. Pyongyang tidak mau tahu siapa yang mengirimkan, pemerintah atau warga Korsel, yang salah tetap pemerintah Seoul. Selama ini, Korut sering mengeluarkan retorika perang ketika ketegangan meningkat dengan negara-negara yang dianggap bermusuhan. Namun para ahli mengatakan sangat tidak mungkin bagi Korut untuk melancarkan serangan pendahuluan skala penuh ke Korsel. Karena saat ini militer Korut kalah jika dibandingkan gabungan pasukan AS dan Korsel. Meski tidak ada pertempuran aktif, secara teknis kedua Korea itu masih dalam kondisi perang hingga sekarang setelah gencatan senjata 27 Juli 1953. Atas situasi terbaru ini, Korsel menganggap Korut semakin mengabaikan upaya penyatuan dua Korea secara damai yang sudah ditempuh selama puluhan tahun. Tindakan penghancuran jalan di perbatasan itu sejalan dengan dorongan Kim Jong-un untuk memutuskan hubungan secara total dengan Korsel. Kim juga telah mengukuhkan Korsel sebagai musuh utama negaranya. Pada Januari 2024, Kim Jong-un memerintahkan revisi konstitusi Korut untuk menghapus tujuan penyatuan Korea secara damai. Perubahan konstitusi itu memuat penyebutan Korsel sebagai musuh utama yang tidak berubah-ubah dari Korea Utara dan mendefinisikan wilayah teritorial dan kedaulatan Korut. Perintah Kim ini bisa dibilang cukup mengejutkan. Hal ini bisa diartikan sebagai upaya menghapus impian lama para pendahulunya untuk mencapai Korea bersatu secara damai sesuai syarat yang diminta Korut. Singkat kata, Korut dan Korsel makin jauh dari kata damai. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.